Kenapa perut buncitmu tak kunjung hilang meski sudah berolahraga mati-matian? Bayangkan kamu sudah rutin berlari selama 3 bulan. Bangun pagi 5 kali seminggu. Pola makan juga dijaga ketat, porsi nasi dikurangi separuh, makanan manis dihindari. Jarang pesan makanan online. Angka di timbangan memang turun, paha sedikit mengecil, wajah pun terlihat lebih ramping. Tapi ketika kamu menunduk, lemak di perut itu masih saja menempel erat. Seperti penghuni yang tak mau pergi, tak peduli seberapa keras kamu usir. Ia tetap bertahan. Kamu mulai meragukan diri sendiri. Apa metodenya salah? Apa kurang tekat? Apa genetik sudah menakdirkannya? Perut ini tak akan pernah rata. Tetapi, ada satu kebenaran yang jarang terpikirkan oleh kebanyakan orang. Kemungkinan besar Anda gagal menyingkirkan lemak perut bukan karena kurang berusaha, melainkan karena ada sistem hormonal yang bekerja di dalam tubuh Anda. Sistem yang mungkin tidak Anda sadari, yang diam-diam menghalangi hal itu terjadi. Dalam konten kali ini, kita akan mulai dari mekanisme fisiologis paling mendasar. Untuk benar-benar memahami apa sebenarnya lemak perut itu, mengapa ia begitu bandel, dan operasi tersembunyi apa saja yang dilakukan tubuh Anda di balik layar. Mari kita mulai dengan satu tokoh kunci. Lemak yang mengelilingi perut Anda, itu bukan lemak biasa. Banyak orang mengira semua lemak itu sama saja. Substansi yang identik di setiap bagian tubuh. Mengurangi bagian manapun hasilnya akan serupa. Ini adalah kesalahpahaman yang besar. Lapisan lemak di kedalaman perut Anda. Ia punya nama khusus dalam dunia medis lemak visceral. Ia bersembunyi di dalam rongga perut Anda, membungkus organ-organ seperti hati, pankreas, dan usus. Ini adalah jaringan lemak khusus dengan aktivitas metabolik yang sangat tinggi. Bayangkan seperti ini, di dalam rongga perutmu ada sebuah pabrik endokrin yang sangat aktif. Lemak subkutan biasa, seperti yang bisa kamu jepit itu, relatif lebih pasif. Ia bagaikan barang yang ditumpuk di gudang, diam di tempatnya dengan patuh. Tapi lemak visceral sama sekali berbeda. Ia lebih mirip pabrik kimia yang terus beroperasi 24 jam sehari, melepaskan berbagai sinyal kimia ke dalam aliran darahmu, faktor peradangan, hormon, asam lemak, semuanya terus-menerus mengganggu hampir seluruh proses metabolisme tubuhmu. Penelitian dari Harvard Medical School mengungkapkan hubungan langsung antara lemak visceral, resistensi insulin, peradangan kronis, dan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Hubungan inilah yang menjadi alasan mendasar mengapa lemak perut sangat sulit dihilangkan. Jadi, bagaimana tepatnya pabrik kimia ini menghalangi upaya Anda? Kita perlu mulai dari mekanisme kunci pertama, insulin. Bayangkan insulin sebagai kunci master dalam tubuhmu. Setiap kali kamu makan dan gula darah naik, pankreasmu akan mengeluarkan insulin. Tugas kunci ini adalah membuka pintu sel-sel tubuh agar gula darah bisa masuk dan diubah menjadi energi. Proses ini terdengar normal dan memang normal. Namun, masalahnya muncul di sini saat lemak visceral menumpuk terlalu banyak. Ia melepaskan asam lemak bebas dan faktor peradangan yang mulai merusak fungsi kunci ini. Sel-sel pun menjadi tumpul, tidak lagi responsif terhadap sinyal insulin. Inilah yang disebut resistensi insulin. Bayangkan seperti ini sebuah gembok yang biasanya bisa dibuka dengan satu kunci. Sekarang membutuhkan 10 kunci untuk bisa sedikit bergerak. Untuk menyelesaikan tugasnya, pankreasmu terpaksa bekerja keras, mengeluarkan lebih banyak insulin. Dan inilah fakta kerasnya insulin dalam kadar tinggi adalah penghambat alami pemecahan lemak. Ketika konsentrasi insulin di darahmu tinggi, sinyal yang diterima sel-sel lemakmu adalah simpan, jangan lepaskan. Terdapat siklus yang terus berputar. Semakin banyak lemak visceral, semakin parah resistensi insulin, semakin banyak insulin yang diproduksi, semakin sulit lemak dipecah dan semakin sulit lemak visceral untuk dihilangkan. Tubuhmu terjebak dalam perangkap yang dirancang dengan sempurna oleh dirinya sendiri. Namun itu baru sebab pertama. Mari kita selami lebih dalam untuk membahas mekanisme kunci kedua, kortisol. Kortisol adalah hormon stres dalam tubuh Anda. Bayangkan dia sebagai komandan tanggap darurat internal Anda. Saat Anda menghadapi tekanan, entah itu tenggat waktu pekerjaan, kurang tidur, atau kecemasan emosional, komandan ini segera membunyikan alarm.
Dia memberi sinyal pada tubuh ini keadaan darurat. Energi harus dikerahkan dengan cepat untuk bersiap menghadapi ancaman. Sistem ini sangat berguna di zaman purba. Ketika dikejar hewan buas, lonjakan kortisol membuatmu bisa meledakkan kekuatan dan kecepatan maksimal. Masalahnya, sumber stres manusia modern sudah berubah total. Kamu tak perlu lagi berlari menyelamatkan diri, tapi otakmu tetap mengirimkan sinyal darurat yang sama ke tubuh setiap hari. Stres kronis jangka panjang membuat kadar kortisol terus-menerus berada dalam kondisi tinggi. Dan hubungan antara kortisol dan penumpukan lemak telah didukung oleh banyak penelitian. Studi dari Universitas Stanford menemukan bahwa kadar kortisol yang tinggi secara kronis secara signifikan mendorong penumpukan lemak visceral di perut. Efek ini jauh lebih terlihat pada lemak perut dibandingkan bagian tubuh lainnya. Alasannya adalah sel-sel lemak visceral di perut memiliki reseptor kortisol dalam jumlah yang sangat banyak. Anggaplah reseptor-reseptor ini sebagai antena khusus yang ditugaskan menerima perintah kortisol. Semakin banyak antenanya, semakin kuat sinyal yang diterima, semakin jelas pula perintah untuk menyimpan lemak. Itulah sebabnya Anda sering melihat fenomena ini, banyak orang yang bekerja di bawah tekanan tinggi dalam jangka panjang, ditambah kurang tidur parah. Meski makan tidak banyak, perut mereka tetap sulit mengempis. Ini bukan soal kemauan atau disiplin. Ini adalah kortisol yang sedang memerintah tubuh Anda. Pernahkah kamu mengalami ini? Baru-baru ini makan sangat sedikit, stres malah tinggi, tapi perut justru semakin sulit dikempiskan. Ceritakan di kolom komentar. Aku penasaran ada berapa banyak yang punya pengalaman serupa. Baik, kita lanjutkan. Mekanisme kunci ketiga ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak disadari banyak orang esa. Hubungan erat antara tidur dan hormon. Anda mungkin tahu bahwa tidur itu penting, tetapi Anda mungkin belum menyadari bahwa pengaruh tidur terhadap lemak perut telah terbukti secara ilmiah sebagai hubungan sebab akibat yang langsung, bukan sekadar pengaruh tidak langsung. Saat Anda kurang tidur, dua hal ini terjadi bersamaan di dalam tubuh Anda. Pertama-tama, kadar grelin dalam tubuhmu akan melonjak tajam. Grelin adalah sinyal lapar dari dalam tubuhmu. Semakin tinggi kadarnya, semakin kuat keinginanmu untuk makan. Dan yang paling kamu inginkan adalah makanan berkalori tinggi dan berkarbohidrat tinggi. Ini adalah cara otakmu berusaha mengisi ulang energi dengan cepat. Hal kedua, level leptin Anda akan turun. Leptin adalah sinyal kenyang dalam tubuh Anda. Tugasnya adalah memberitahu otak Anda cukup, sudah cukup, berhenti. Namun, saat Anda kurang tidur, produksi leptin menurun. Sinyal berhenti ini menjadi sangat lemah. Otak Anda tidak menerima sinyal berhenti yang cukup kuat. Sementara itu, ia terus dibombardir oleh sinyal lapar yang kuat. Hasilnya, Anda akan makan lebih banyak tanpa sadar dan cenderung memilih makanan-makanan yang paling mudah menumpuk sebagai lemak perut. Penelitian dari Universitas Chicago yang dipublikasikan di jurnal medis terkemuka menunjukkan hanya dengan mengurangi tidur menjadi 5 jam selama beberapa hari berturut-turut, kecepatan akumulasi lemak visceral pada subjek penelitian meningkat secara signifikan. Perbedaannya sangat jelas dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidur cukup. Apa artinya ini? Artinya, setiap jam yang kamu gunakan untuk begadang sambil scrolling ponsel, itu semua secara diam-diam dan langsung berkontribusi menambah tumpukan lemak di perutmu. Namun, ada sebuah fakta mengejutkan, mungkin belum diketahui banyak orang. Dampak kurang tidur terhadap lemak perut tidak hanya terjadi karena membuatmu makan lebih banyak. Kurang tidur juga secara langsung mengubah aktivitas enzim metabolisme lemak tubuhmu. Akibat, dengan jumlah asupan makanan yang sama, tubuhmu menjadi lebih cenderung menyimpan energi dalam bentuk lemak. Dan itu di area perut. Tubuhmu sebenarnya melakukan pekerjaan manajemen metabolisme yang sangat kompleks selama beberapa jam itu. Ketika kamu tidur, saat kamu merampas waktu itu darinya, seluruh sistem metabolisme tubuhmu akan kacau. Sekarang kita sampai pada mekanisme kunci keempat yang seringkali diabaikan saat diet, mikrobiota usus. Di dalam usus Anda, hidup sekitar 38 triliun bakteri. Jumlah ini kira-kira setara dengan jumlah total sel di seluruh tubuh Anda.
Bayangkan usus Anda sebagai sebuah ekosistem yang super kompleks. Di dalamnya tinggal berbagai macam penduduk. Beberapa penduduk di dalamnya sangat ramah. Mereka membantu mencerna makanan, mengatur sistem imun, serta mensintesis vitamin. Namun, ada pula segelintir penduduk yang tidak terlalu bersahabat. Mereka menghasilkan berbagai limbah metabolik, memicu peradangan, dan mengganggu metabolisme tubuhmu. Keseimbangan ekosistem mikroskopis inilah yang secara langsung memengaruhi seberapa banyak lemak perut yang kamu miliki. Penelitian yang dipublikasikan di jurnal Snake Reef mengungkapkan adanya hubungan signifikan antara komposisi mikrobiota usus dan akumulasi lemak visceral. Ketidakseimbangan bakteri tertentu dapat meningkatkan permeabilitas usus, fenomena yang dikenal sebagai leaky gut. Akibat residu bakteri dan toksin yang seharusnya tetap terisolasi di dalam usus dapat meresap ke dalam aliran darah. Proses ini memicu peradangan kronis tingkat rendah yang meluas ke seluruh tubuh. Dan peradangan kronis inilah yang menjadi salah satu pendorong utama resistensi insulin, sekaligus secara langsung mendorong penumpukan lemak visceral. Yang lebih menarik lagi, komposisi mikrobioma usus yang berbeda akan membuat tubuhmu mengekstrak jumlah kalori yang berbeda pula dari makanan yang sama. Mikrobioma usus pada sebagian orang lebih efisien dalam mengekstrak energi dari makanan. Sebuah keunggulan bertahan hidup di zaman purba ketika makanan langka. Namun, di zaman modern di mana makanan berlimpah, ini berarti dengan makan mangkuk nasi yang sama, mereka menyerap lebih banyak kalori dibanding orang lain, lebih mudah menumpuk lemak perut. Ini tidak adil, tapi inilah kenyataannya. Dan di baliknya ada dasar ilmiah yang mendalam. Baik, sekarang mari kita secara khusus membongkar beberapa kesalahpahaman paling umum seputar lemak perut. Kesalahpahaman ini mungkin sedang membuat kerja keras Anda sia-sia. Mitos pertama, melakukan latihan fokus di area tertentu bisa mengurangi lemak di area tersebut. Ini adalah salah satu mitos kebugaran yang paling luas tersebar. Apakah 100 kali sit-up bisa menghilangkan lemak perutmu? Jawabannya tidak bisa. Tubuhmu membakar lemak secara keseluruhan, bukan secara lokal. Dari bagian mana tubuh akan mengambil cadangan lemak ditentukan oleh genetik, hormon, dan defisit kalori total secara keseluruhan. Saat kamu melatih otot perut, kamu hanya sedang melatih dan menguatkan otot-otot tersebut, bukan sedang membakar lemak yang menumpuk di atasnya. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Journal of Sports Medicine secara tegas membuktikan bahwa latihan yang mengisolasi bagian tubuh tertentu tidak mampu menghasilkan pembakaran lemak secara lokal. Kesimpulan ini telah menjadi konsensus dalam bidang ilmu olahraga. Kesalahan umum kedua, menghindari lemak akan mengurangi lemak perut. Banyak orang beranggapan bahwa lemak yang masuk ke tubuh akan langsung berubah menjadi lemak tubuh. Mereka pun berusaha keras menghindari semua makanan berlemak. Namun, logika ini keliru. Yang menyebabkan lemak perut menumpuk adalah surplus kalori secara keseluruhan dan lonjakan insulin akibat asupan karbohidrat olahan yang tinggi, bukan lemak itu sendiri. Faktanya, lemak sehat seperti dalam minyak zaitun, kacang-kacangan, dan ikan justru membantu menstabilkan gula darah dan menurunkan puncak insulin, sehingga memperbaiki lingkungan metabolisme lemak visceral. Menghindari lemak sama sekali seringkali membuat Anda beralih ke lebih banyak karbohidrat olahan untuk memenuhi kebutuhan kalori, yang justru semakin tidak menguntungkan bagi upaya mengurangi lemak perut. Kesalahan ketiga, asal olahraga cukup keras, pasti lemak perut bisa hilang. Olahraga memang penting. Tapi, kalau kualitas tidur Anda buruk, stres terus-menerus tinggi, dan pola makan membuat kadar insulin Anda tinggi dalam jangka panjang. Bahkan jika Anda berolahraga 2 jam setiap hari, lemak perut Anda mungkin tetap tidak bergerak. Kenapa? Karena olahraga hanyalah satu dari banyak variabel yang memengaruhi lemak perut, dan mungkin bukan yang paling krusial. Data dari penelitian NIH menunjukkan, di antara semua faktor yang mempengaruhi lemak perut visceral, pengaruh gabungan dari pola makan, kualitas tidur, dan manajemen stres seringkali lebih penting daripada sekadar menambah intensitas olahraga. Ini bukan berarti olahraga tidak berguna.
Melainkan jika Anda hanya mengandalkan olahraga dan mengabaikan semua faktor lainnya, Anda akan mendapati diri Anda berjuang dalam pertempuran yang pada dasarnya tidak efisien. Sekarang, mari kita bahas beberapa batasan dan peringatan penting yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, pembatasan kalori yang ekstrim tidak hanya tidak efektif, tetapi juga berbahaya ketika Anda menekan asupan kalori hingga sangat rendah. Misalnya, hanya 500 dekakalori per hari, tubuh Anda akan memasuki sebuah kondisi yang disebut adaptasi metabolik. Proses ini bisa Anda bayangkan seperti tubuh Anda mendeklarasikan masuknya ke mode darurat penghematan energi masa perang. Ia akan menurunkan laju metabolisme basal secara drastis, mengurangi pengeluaran energi dasar, dan memprioritaskan penyimpanan lemak, terutama lemak visceral. Dalam logika evolusi, lemak perut adalah garis pertahanan terakhir untuk melindungi organ-organ vital, cadangan yang paling enggan dilepaskan oleh tubuh. Hasilnya, semakin ekstrim diet yang Anda jalani, semakin keras tubuh Anda mempertahankan lemak di perut. Kedua, latihan intensitas tinggi yang berlebihan, terutama dalam kondisi kurang tidur dan stres tinggi, justru akan semakin mendorong tingkat kortisol naik, alih-alih mengurangi. Ini malah memperparah penumpukan lemak perut. Ini perlu diperhatikan khusus oleh mereka yang secara kurang tidur dan memiliki tekanan kerja yang sangat besar. Selain itu, jika Anda memiliki penyakit endokrin seperti sindrom ovarium polikistik PCOS, hipotiroidisme, atau sindrom Cushing, kesulitan mengurangi lemak perut Anda kemungkinan besar memiliki penyebab medis yang lebih mendalam. Dalam situasi seperti ini, semua penyesuaian pola makan dan olahraga harus dilakukan di bawah pengawasan dokter, bukan dengan cara mencoba-coba sendiri. Masalah lemak perut bagi kelompok orang ini adalah sebuah gejala yang memerlukan intervensi medis, bukan sekadar masalah gaya hidup. Baiklah, sekarang mari kita satukan seluruh gambaran ini untuk melihat seperti apa seharusnya strategi yang benar-benar efektif. Menghilangkan lemak perut bukanlah perang tentang kekuatan tekad, melainkan penyesuaian sistematis terhadap lingkungan hormonal di dalam tubuh Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah memperbaiki lingkungan metabolisme internal dari berbagai aspek secara bersamaan. Dalam hal pola makan, tujuan utamanya adalah mengurangi sekresi insulin, bukan sekadar memotong kalori. Ini berarti mengurangi asupan karbohidrat olahan dan gula tambahan. Karena jenis makanan inilah yang memicu respons insulin paling kuat. Tingkatkan asupan protein dan serat makan, karena keduanya dapat memperlambat kenaikan gula darah sekaligus meningkatkan rasa kenyang. Studi skala besar dari Harvard Chan School of Public Health menunjukkan bahwa pola makan berbasis makanan utuh dengan karbohidrat olahan rendah jauh lebih efektif dalam mengurangi lemak perut dibandingkan diet rendah lemak biasa. Tidur. Ini bukan sekadar soal waktu istirahat dan mengisi ulang tenaga. Targetnya dulu hingga 5 jam per malam. Tujuannya jauh lebih dalam. Ini adalah momen kunci di mana tubuh Anda mengatur dua hormon penting agrelin, si pemberi sinyal lapar, dan si pemberi sinyal kenyang. Tidur yang cukup menjaga keseimbangan keduanya, mencegah Anda terbangun dengan rasa lapar yang menggebu. Lebih dari itu, ini tentang metabolisme. Selama tidur yang berkualitas, enzim-enzim pengatur metabolisme lemak bekerja optimal, memastikan energi disimpan dan digunakan di tempat yang tepat, bukan hanya menumpuk di perut. Jadi, tidur bukan sekadar istirahat. Ini adalah intervensi paling efektif, paling murah, dan paling diremehkan yang bisa Anda lakukan untuk melawan lemak perut. Latar belakang proyek, ringkasan proyek, mengapa lemak perut sulit dihilangkan. Penentuan posisi proyek. Proyek ini bertujuan untuk membuat satu episode video edukasi dengan tema mekanisme internal mengapa lemak perut sulit dihilangkan. Video ini akan mengungkap prinsip ilmiah di balik kerasnya lemak visceral, lemak dalam perut dengan cara yang mudah dipahami, mematahkan kesalahpahaman umum tentang pembakaran lemak, dan memberikan strategi efektif berdasarkan mekanisme fisiologis tubuh. Konten utama pengenalan masalah menggunakan dilema umum sudah berolahraga keras, tapi lemak perut tak kunjung menyusut untuk membangun resonansi dan rasa penasaran penonton. 2.
Pengungkapan kebenaran inti, lemak perut sulit dihilang. Seringkali bukan karena kurang usaha, tetapi karena ada sistem hormonal yang kompleks di dalam tubuh yang berperan. 3. Analisis mendalam 4 mekanisme fisiologis kunci. Resistensi insulin, lemak visceral yang berlebihan melepaskan zat-zat yang mengganggu fungsi insulin, menciptakan siklus setan ras. Semakin banyak lemak, semakin sulit dipecah. Kortisol, hormon stres kronis jangka panjang meningkatkan kadar kortisol. Sel-sel lemak perut sangat sensitif terhadap hormon ini, sehingga lemak cenderung menumpuk di area tersebut secara prioritas. Tidur dan hormon. Kurang tidur secara bersamaan meningkatkan hormon grelin, pemicu lapar, dan menurunkan hormon leptin I, pemberi sinyal kenyang. Ini tidak hanya membuat Anda makan lebih banyak, tetapi juga langsung mengubah kecenderungan metabolisme lemak, sehingga energi lebih mudah disimpan sebagai lemak perut. Ketidakseimbangan mikrobiota usus, komposisi bakteri usus tertentu dapat memperparah peradangan, meningkatkan resistensi insulin, bahkan membuat tubuh menyerap lebih banyak kalori dari makanan yang sama. Teks yang harus diterjemahkan dalam manajemen stres. Dampak stres kronis terhadap lemak perut terjadi melalui jalur hormon kortisol. Posisi yang berseberangan dengan kortisol adalah aktivasi sistem saraf parasimpatis, yaitu kondisi relaksasi Anda. Meditasi, pernapasan dalam, olahraga aerobik intensitas rendah yang teratur, semuanya telah terbukti efektif menurunkan kadar kortisol dan memperbaiki lingkungan metabolisme lemak perut. Dalam hal olahraga, penelitian menunjukkan bahwa kombinasi latihan aerobik intensitas sedang dan latihan ketahanan adalah pasangan paling efektif untuk mengurangi lemak visceral. Latihan ketahanan dapat meningkatkan massa otot, dan otot adalah organ pengonsumsi glukosa terbesar dalam tubuh Anda. Semakin tinggi massa otot Anda, semakin baik sensitivitas insulin Anda, menciptakan lingkungan metabolisme yang lebih menguntungkan untuk menghilangkan lemak perut. Dari sisi kesehatan usus, menambahkan makanan fermentasi dan kaya prebiotik seperti yogurt, kimchi, bawang bombay, bawang putih, dan oat dapat membantu menjaga keragaman dan keseimbangan mikrobioma usus. Ini akan mengurangi peradangan di usus, yang pada akhirnya memperbaiki kondisi metabolisme lemak visceral. Lihat, mengatasi lemak perut bukanlah satu hal sederhana. 5 faktor ini bekerja secara bersamaan. Saat Anda hanya melakukan satu hal ini dan mengabaikan keempat faktor lainnya, Anda akan mendapati diri Anda terjebak dalam situasi yang sama berusaha keras, tapi perut tak kunjung rata. Ada satu hal yang saya anggap sangat menarik di sini, tubuh Anda menyimpan lemak perut sebenarnya merupakan suatu bentuk kebijaksanaan bertahan hidup yang telah berevolusi. Di lingkungan purba yang serba kekurangan makanan dan penuh bahaya, kemampuan untuk menyimpan energi padat di area perut dengan cepat dan melindungi cadangan ini agar tidak mudah terpakai saat tekanan datang adalah sebuah keunggulan bertahan hidup yang sangat besar. Nenek moyangmu bertahan hidup dari berbagai kelaparan dan krisis berkat sistem ini, sehingga gen mereka dapat diwariskan kepadamu. Namun, jam evolusi berjalan terlalu lambat. Sistem ini belum sempat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupmu yang sekarang. Tubuhmu masih menggunakan logika yang terbentuk puluhan ribu tahun lalu untuk menghadapi dunia modern yang penuh makanan, dengan sumber stres yang sama sekali berbeda. Jadi saat kamu menatap perutmu dicermin dengan rasa frustrasi, ingatlah satu hal itu, bukan kegagalanmu. Itu adalah genetikmu. Di tengah lingkungan yang tak pernah ia kenal sebelumnya, ia tetap setia menjalankan tugas yang dirancang untuknya. Yang perlu kamu lakukan bukan melawan tubuhmu sendiri, tapi memahami logikanya. Lalu, dengan cara yang ilmiah, menciptakan kembali lingkungan yang membuatnya bersedia melepaskannya. Inilah kesimpulan paling penting dari video kali ini. Sulitnya menghilangkan lemak perut bukan karena Anda kurang berusaha, melainkan karena di dalam tubuh Anda ada sebuah sistem kompleks yang dikendalikan oleh kombinasi insulin, kortisol, hormon tidur, dan mikrobioma usus. Strategi yang benar-benar efektif adalah menangani masalah dari tingkat sistem ini dengan secara bersamaan memperbaiki pola makan, kualitas tidur, tingkat stres, dan jenis olahraga, bukan mengandalkan upaya keras dari diet ketat atau olahraga tunggal saja.
Jika konten hari ini memberi Anda pemahaman baru tentang tubuh sendiri, bagikanlah kepada teman-teman yang masih bergumul dengan lemak perut. Sangat mungkin mereka sedang berjuang melawan tubuh sendiri dengan cara yang keliru, dan video ini mungkin justru jawaban yang mereka butuhkan. Jika Anda menyukai konten yang menjelaskan ilmu kompleks dengan jelas seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol suka dan berlangganan. Kami update setiap minggu, mengajak Anda mengenali tubuh sendiri dari perspektif sains. Sampai jumpa di episode berikutnya.